Google Form adalah alat gratis yang mudah digunakan untuk membuat formulir, kuesioner, dan survei secara online. Dengan menggunakan Google Form ini, kita dapat menggunakannya untuk mengumpulkan informasi dari orang lain. Jadi Google Form adalah alat serbaguna dan mudah digunakan untuk mengumpulkan informasi. Anda dapat menambahkan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, kotak centang, skala penilaian, dan teks terbuka. Google Form secara otomatis mengumpulkan dan menyimpan data yang dikumpulkan, dan Anda dapat mengakses data tersebut melalui spreadsheet Google. Nah, yang berikutnya adalah Telegram. Telegram adalah aplikasi pesan sistem instan yang populer tersedia di berbagai platform seperti Android, iOS, desktop, dan web. Dengan menggunakan aplikasi Telegram, kita dapat membuat grup dengan anggota untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Telegram adalah pilihan yang baik bagi setiap orang yang menginginkan aplikasi pesan instan yang cepat, aman, dan kaya fitur. Telegram menawarkan berbagai fitur seperti grup besar saluran publik atau pribadi dan kemampuan untuk mengirim pesan. Telegram juga dikenal dengan fitur botnya yang menggunakan otomatisasi tugas-tugas tertentu. Yang berikutnya adalah Quizizz. Nah, Quizizz adalah platform pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan memungkinkan guru untuk membuat dan memberikan kuis, permainan, dan aktivitas pembelajaran lainnya. Quizizz dapat diakses di berbagai perangkat termasuk komputer, tablet, dan ponsel. Quizizz adalah alat pembelajaran yang membantu guru membuat kuis yang menyenangkan dan interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, Quizizz menawarkan elemen permainan yang menyenangkan, di mana peserta dapat melihat skor dan peringkat mereka secara langsung. Setelah menyelesaikan kuis, platform ini juga memungkinkan analisis hasil secara mendetail untuk membantu pemahaman tentang materi yang sudah diajarkan. Quizizz tersedia secara gratis dengan pilihan untuk upgrade ke versi premium yang menawarkan fitur tambahan. Halo semuanya, dalam tutorial ini kita akan belajar cara membuat kuis yang interaktif dan menarik menggunakan Google Form. Nah, langkah pertama, buka browser web kalian dan kunjungi GFFrom. Nah, di sini kita pilih Google Form Sign In. Nah, setelah itu kalian akan melihat halaman utama Google Form. Lalu di sini ada tersedia beberapa template. Dan untuk membuat kuis kita buka formulir baru. Nah, langkah selanjutnya itu memberi judul dan deskripsi. Nah, di sini kalian akan melihat area untuk memberikan judul kuis. Jadi di sini kita buat contoh judul kuis. Contohnya kuis aplikasi komputer. Dan di bawah judul, kalian dapat menambahkan deskripsi singkat untuk memberikan informasi tambahan tentang kuis. Contohnya, pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar dan tepat. Selanjutnya, menambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita akan membuat satu contoh pertanyaan. Contohnya, aplikasi apa yang digunakan untuk membuat presentasi? A. Microsoft Word. B. Microsoft Excel. C. Microsoft PowerPoint. D. Adobe Photoshop. Setelah itu, untuk menambahkan pertanyaan, klik tombol tambahkan pertanyaan. Nah, kalian juga akan melihat berbagai jenis pertanyaan yang tersedia, seperti teks. Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban teks bebas. Pilihan ganda. Untuk pertanyaan dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan. Kotak centang. Untuk pertanyaan yang memungkinkan pengguna memilih beberapa jawaban. Selanjutnya, kalian juga dapat membuat pertanyaan wajib dijawab dengan mengaktifkan opsi wajib. Selanjutnya, kalian dapat menambahkan gambar atau video ke pertanyaan atau deskripsi kuis untuk membuatnya lebih menarik. Klik ikon gambar atau video di toolbar. Pilih gambar atau video yang ingin kalian tambahkan. Nah, selanjutnya, klik tombol kirim di bagian atas formulir. Dan kalian dapat memilih cara membagikan kuis seperti salin tautan ke kuis dan bagikan dengan orang lain.
Selanjutnya, kalian bisa membuka link tersebut dan melakukan uji coba untuk kuis tersebut. Nah, selanjutnya, kalian dapat melihat hasil kuis. Setelah responden mengisi kuis, kalian dapat melihat hasilnya di tab Response. Anda dapat melihat ringkasan jawaban, skor, dan detail lainnya. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat kuis menggunakan Telegram. Nah, pertama teman-teman masuk pada Telegram, lalu teman-teman klik pada halaman penelusuran, lalu klik bot quiz. Setelah itu teman-teman masuk pada beranda bot quiz, lalu mulai untuk membuat pertanyaan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan atau soal yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Nah, untuk membuat pertanyaan baru, di sini teman-teman klik tanda garing, lalu akan muncul beberapa pilihan, dan di sini teman-teman pilih yang paling atas, yaitu New Quiz. Nah, setelah teman-teman pilih New Quiz, akan muncul perintah kirimkan judul kuis yang akan teman-teman buat. Dan di sini saya menggunakan judul kuis dengan materi Pancasila. Nah, setelah teman-teman kirimkan judul kuis, maka tampilan yang muncul yaitu kirimkan penjelasan tentang kuis Anda. Nah, setelah teman-teman kirim penjelasan tentang judul kuis tersebut, maka akan muncul kolom buat pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan, teman-teman langsung saja klik kolom buat pertanyaan. Di situ akan muncul tampilan seperti kuis baru dan juga jawaban. Nah, pertanyaan yang saya buat adalah materi Pancasila, di mana dengan bunyi pertanyaan dasar negara Indonesia adalah titik-titik-titik pilihan. Yang pertama saya isi dengan Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir bendera merah putih. Nah, setelah itu teman-teman langsung saja buat pertanyaan dan juga jawaban. Nah, setelah membuat pertanyaan, teman-teman pilih jawaban yang benar, lalu klik bagian pojok kanan atas dengan tulisan buat. Nah, setelah itu, akan muncul soal yang sudah teman-teman buat, dan untuk membuat pertanyaan baru, teman-teman bisa mengulangi hal yang sama, seperti pada tutorial sebelumnya. Dan jika teman-teman ingin membuat soal yang ada gambarnya, maka teman-teman cari gambar yang ingin teman-teman pakai untuk membuat soal tersebut. Nah, setelah teman-teman pilih gambar yang ada di galeri, atau bisa juga teman-teman mengambil dari Google, lalu teman-teman send gambarnya, dan buat pertanyaan mengenai gambar tersebut. Gambar yang saya pilih adalah kepala banteng, dengan bunyi pertanyaan kepala banteng, merupakan simbol dari sila ke titik-titik-titik pilihan pertama. Saya isi dengan satu pilihan kedua, saya isi dua pilihan ketiga, saya isi tiga, dan yang keempat saya isi 4. Nah, setelah itu klik pojok kanan atas dengan tulisan buat. Nah, setelah membuat beberapa pertanyaan, maka akan muncul pilihan undo dan done. Teman-teman bisa pilih undo jika pertanyaan yang teman-teman buat masih ada kesalahan, dan pilih done jika pertanyaan tersebut sudah benar. Setelah pilih done, maka akan muncul pilihan waktu, dan di sini saya pilih waktu 30 detik. Setelah itu akan muncul lagi pilihan, acak, pertanyaan, dan lain-lain. Nah, kuisnya sudah dibuat, dan belum ada jawaban sama sekali. Nah, di situ juga ada muncul tampilan kuis Pancasila dengan jumlah pertanyaan 3 dan durasi waktunya 30 detik. Nah, setelah kuis tersebut sudah dibuat makan, akan muncul beberapa pilihan, yaitu mulai kuis, bagikan kuis, edit kuis. Nah, untuk membagikan kuis, teman-teman langsung saja klik bagikan kuis. Dan kuis yang sudah dibuat bisa langsung dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Halo semuanya, dalam tutorial ini kita akan belajar cara membuat kuis yang interaktif dan menarik menggunakan Quizzes. Nah, langkah pertama kita membuka halaman Google dan buka browser web kalian dan kunjungi Quizzes atau quizzes.com. Lalu kita tekan yang paling atas ini yaitu Quizzes Free Online and Quizzes, Lessons, Activities. Nah, setelah itu kalian akan melihat halaman utama Quizzes. Lalu di sini kalian tekan yang bertuliskan Create. Setelah itu kalian pilih yang bertuliskan Assessment, lalu kalian pilih yang bertuliskan Create from Scratch. Nah, setelah itu kalian pilih lagi yang bertuliskan Multiple Choice. Nah, setelah masuk, kalian dapat memilih jenis soal yang kalian inginkan. Nah, caranya kalian pergi ke pojok kiri atas, lalu kalian tekan yang ini dan kalian bisa merubah jenis soal ke pilihan ganda,
ataupun essay, dan sebagian lainnya. Nah, di sini saya memilih yang multiple choice pilihan ganda. Setelah itu, kalian dapat membuat soal dengan cara klik pada bagian yang bertuliskan Type Question Here. Nah, untuk membuat pilihan gandanya, kalian klik yang bertuliskan Type Answer Option Here. Nah, di sini saya membuat contoh pertanyaannya, misalnya, perangkat keras yang berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer adalah A. Monitor, B. Keyboard, C. Mouse, D. Processor. Setelah itu, kalian dapat menandai jawaban yang benar pada kolom coret answer. Jika kalian ingin menambahkan gambar, kalian juga bisa klik bagian pojok kanan yang bertuliskan Add Answer Explanation untuk menyimpan soal dan menambahkan gambar. Setelah kalian selesai menambahkan semua soal, kalian dapat melanjutkan dengan mengatur berapa poin untuk jawaban yang benar dan juga waktu untuk mengerjakan. Nah, setelah semua pengaturan selesai, klik tombol Save Question untuk menyimpan kuis. Nah, di sini, jika kalian ingin menambahkan pertanyaan, kalian bisa klik tombol Add Question. Setelah itu, kalian klik tombol Settings untuk mengatur pengaturan kuis dengan memberi judul pada kuis yang telah kalian buat di sini. Saya memberi contoh, misalnya, kuis aplikasi komputer. Setelah itu, pilih Subject dan klik Komputer, dan klik juga Grade, dan klik University. Setelah itu, kalian memilih pengaturan bahasa, dan di sini saya memilih bahasa Indonesia. Setelah itu, klik tombol Save. Setelah itu, kalian bisa mengklik tombol Publish. Setelah itu, kalian klik tombol Share. Dan di sini kalian tinggal pilih mau bagikan untuk siapa. Nah, saya memilih untuk membagikan untuk siswa. Setelah itu, kalian copy link yang tertera. Setelah itu, kalian bisa membagikannya. Nah, di sini saya membagikan lewat WhatsApp untuk dapat menguji. Nah, setelah saya membagikannya, saya akan masuk dan menguji. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Setelah responden mengisi kuis, kalian dapat melihat hasilnya di tab Response. Anda dapat melihat ringkasan jawaban, skor, dan detail lainnya. Itulah tutorial singkat tentang cara membuat kuis menggunakan Quizzes. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat membuat kuis yang interaktif dan menarik untuk berbagai keperluan. Selamat mencoba! Ketiga platform tersebut menawarkan cara berbeda namun efektif untuk membuat dan menyebarkan kuis. Google Form paling sederhana dan mudah digunakan, ideal untuk kuis sederhana dan pengumpulan data cepat. Quizzes lebih interaktif dan menawarkan fitur gamifikasi yang meningkatkan keterlibatan peserta. Telegram cocok untuk penyebaran kuis yang cepat dan mudah diakses oleh pengguna Telegram. Pemilihan platform bergantung pada kebutuhan dan tujuan kuis. Jika Anda membutuhkan kuis sederhana dan mudah dibuat, Google Form adalah pilihan terbaik. Jika Anda menginginkan kuis yang lebih interaktif dan engaging, Quizzes adalah pilihan yang tepat. Jika Anda ingin menyebarkan kuis dengan cepat dan mudah melalui platform messaging, Telegram adalah pilihan yang paling sesuai. Anda bahkan bisa menggabungkan ketiganya, misalnya membuat kuis di Google Form lalu mempromosikannya melalui Telegram.